Allah panggil kita hayya 'alas shalah. Saudara musliman, berdosa. Lagi ya Rabbi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai mukadimah daripada zikir dan tawajuh kita pada malam hari ini, saat ini kita masih berada pada saatul ijabah, termasuk saat-saat di mana doa-doa kita cepat dikabul oleh Allah, yakni pada 10 hari pertama di bulan Muharram. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tawajuh kita pada malam hari ini sekaligus sebagai momentum untuk kita berhijrah. Sehingga tema yang diambil malam hari ini adalah merenungi diri dengan menghijrahkan hati sebagai bekal untuk kembali. Orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang mampu menghijrahkan hatinya, mampu menghijrahkan jiwanya, mampu menghijrahkan ruhnya dari apa yang menjadikan Allah tidak ridho kepada mereka. Hijrah itu tidak hanya berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, akan tetapi hijrah yang sesungguhnya adalah ketika kita menjadi hamba yang sebelumnya jauh dari Allah, namun melalui momentum hijrah menjadikan kita menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa kita berhijrah? Tentunya Bapak Ibu dengan melatih diri kita untuk riyadhah, menjadikan diri dengan amal saleh, dan mudah-mudahan amal saleh yang kita lakukan dilandasi dengan istiqamah dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika kita bertanya sedekat apa Allah dengan kita, jawabannya tergantung sebanyak apa hati ini mengingat Allah. Dikala kita bertanya di mana posisi Allah pada diri saya, maka tanyakan diri kita, di mana posisi Allah dalam ingatan kita. Ana ma'amu idza dzakarani, aku bersama mereka dikala mereka mengingat aku. Fa in dzakarani bi nafsihi dzakartuhu bi nafsi. Bila mereka mengingatku di dalam jiwanya, bila mereka mengingatku di dalam hatinya, bila mereka mengingatku di dalam ruhnya, maka aku akan melihat mereka di dalam diri kepada Allah. Tidak ada suatu kemuliaan yang didapatkan oleh seorang manusia kecuali saat mereka disebut namanya oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang baik. Tidak ada satu kemuliaan yang dimiliki oleh hamba di dunia kecuali di saat mereka menyebut nama Allah, dan Allah lebih-lebih menyebut nama mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, bahkan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan, jika kalian ingin melihat ahli-ahli surga yang masih berjalan di dunia, maka lihatlah orang-orang yang nikmat dalam mengingat Allah. Lihatlah orang-orang yang nikmat dalam berzikir. Lihatlah orang-orang yang selalu muhasabatul nafs, orang yang selalu membersihin jiwanya, orang yang selalu membersihin hatinya, orang yang selalu mengingat akan Tuhannya dalam setiap perjalanan hidupnya. Muhasabah dalam diri kita. Maka apa yang mesti kita renungkan Bapak Ibu? Bahwa kita kata Nabi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kita ini datang ke dunia dalam keadaan suci. Namun saat pulang nanti kepada Allah, wallahu a'lam. Ibu, kira-kira kalau kita hidup pernah berdosa kan? Ada berapa kita punya dosa? Maka dosa inilah yang akan kita lebur malam hari ini. Dosa inilah yang akan
kita sampaikan kepada Allah, dan mudah-mudahan keluar kita dari tawajuh malam hari ini, kita keluar dengan keadaan bersih dari dosa. Zikir itu ada 7 tingkatan. Maka yang 7 ini mudah-mudahan malam ini bisa terisi. Yang pertama, al-dzikru bil ainain. Yang pertama ada zikir yang menggunakan kedua mata. Mana zikir kita dengan menggunakan kedua mata kita? Yakni bil buka. Zikir mata itu dengan menangisi dosa-dosa yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Ada dosa yang tidak kita sengaja, ada dosa yang sebab kita sengaja, ada dosa yang bersumber dari hawa nafsu kita, bahkan ada juga dosa yang bersumber dari kebodohan kita. Maka zikirnya mata, ketika malam hari ini mata kita bisa meneteskan air mata dengan mengingat dosa-dosa kita, mengingat kemaksiatan kita, mengingat tentang kealpaan kita dalam hidup. Tiada hari tanpa dosa yang pernah kita lakukan. Ketika tetesan air mata itu keluar pada malam hari ini, maka itulah zikir dari kedua mata kita. Makanya jamaah rahimakumullah, tawajuh itu yang penting hadir hatinya. Karena yang bertawajuh itu at-tawajjuhul qalbi ilal rabb. Dikala bertemunya hati dengan Tuhan, barulah kita akan mampu merasakan nikmatnya zikir yang kita lakukan dalam hidup ini. Maka disitulah ada rasa yang kita rasakan. Apa rasa tersebut? Merasa dibimbing oleh Allah, merasa hina di hadapan Allah, merasa tak pantas menyebut asma Allah, namun pantas tidak pantas. Ketika ada rasa tersebut, maka itu pertanda Allah sedang memeluk kita. Jika Allah sedang memeluk kita, maka yang kedua kata Imam Ibnu Hajar, yang ada adalah Allah sedang tersenyum memandang kita. Di mana? Yaitu di saat sudah tidak ada rasa dalam diri. Ketika hati sudah tak memiliki rasa, ketika ucapan sudah tidak terasa, maka yang akan bertahan di dalam hati kita hanyalah Allah Subhanahu. Maka zikirnya kedua mata dengan menangisi dosa. Wa zikrul usunaini bil isqa. Yang kedua ada zikirnya telinga. Mana zikirnya telinga? Adalah zikir tatkala telinga kita mendengarkan nasihat-nasihat agama. Dikala kita sudah mampu mendengar nasihat agama ini, yang ada adalah kesadaran dalam diri kita, yang ada adalah mohon ampun dalam diri kita. Ketika diri sudah mampu mengakui keburukan dan dosanya, dia mohon ampun kepada Tuhannya, maka inilah zikir daripada telinga kita. Yang ketiga kata Imam Ibnu Hajar, ada zikir yang ketiga, al-dzikru bil lisani. Mana al-dzikru bil lisan? Adalah bithana, zikirnya seseorang dengan menyebut asma-asma Allah. Maka malam hari ini zikir lisan kita lakukan, zikir telinga kita lakukan, zikir mata kita terapkan. Dan yang keempat, al-dzikru bil yadaini, al-zikir, zikir dengan kedua tangan. Mana? Bil Allah, dengan kita saling berbagi. Kemudian yang selanjutnya wazikrul badani bil wafa. Ada zikir badan. Mana zikir badan? Al wafa, ketika kita saling menyayangi, ketika kita saling mencintai, ketika kita saling memaafkan, ketika kita bersilaturahim pada malam hari ini. Kumpulnya kita adalah zikru bil wafa. Kita berzikir dengan menyambung kasih sayang kita. Kemudian ada juga zikru bil qalbi. Mana? Bil khauf wa raja. Ada zikir dengan hati. Kapan zikir dengan hati ini? Bil khawf, sebentar kita berzikir ada rasa takut kepada Allah. Waraja, dikala kita berzikir kita punya harapan hanya sama Allah. Jangan sekali-kali mengharapkan, menyandarkan harapan kita kepada makhluk. Jangan menyandarkan harapan kepada manusia, tapi sandarkan harapan kita hanya untuk Allah. Dan yang terakhir, zikir yang diajarkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, wa zikrur ruh. Mana zikirnya ruh? Bit taslim wa ridha. Zikirnya ruh adalah ketika jiwa kita berserah kepada Allah. Kita hadir bukan sebab karena kita kuat, bukan sebab karena kita hebat, bukan sebab karena kita rajin, tapi kita hadir dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa zikir ruh ini? Bil taslim, dengan kita berserah diri kepada Allah. War raja,
kita berharap hanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakkaltu ala Allah. Bapak Ibu, malam ini kita belajar mencari dan jati diri kita, siapa kita, di mana posisi kita, sedekat apa kita dengan Allah. Maka kita akan rasakan dalam perjalanan zikir yang kita lantunkan, dan tentunya apa yang kita laksanakan malam ini adalah sebagai bekal untuk kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berniat zikir ini sebagai rukyah syar'iyah untuk kita dan keluarga, dan kita niatkan dengan zikir-zikir yang kita lantunkan, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan kita dari dunia dan akhirat. Amin. للصحابة والتابعين لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. لسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. Untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah lapangkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hidupnya. Untuk ibu dan ayah kita yang sudah meninggal dunia atau salah satu dari keduanya, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima amal solehnya, Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Lahumul Fatihah. Sambungkan hati kita dengan Nabi SAW. Pegang dada sebelah kiri dengan tangan kanan sampai selesai kita bersolawat. Oke, pegang dada kiri dengan tangan kanan. Tarik nafas. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah akan mengakhiri. Astaghfirullahaladzim alladzi la
seluruhnya. Mulai. Kita bukan orang soleh, kita bukan orang taat, kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah, karena kita